Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA, di mana Guru Belajar Seri AKM ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Guru Belajar Seri AKM ini disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran, serta program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagai praktik, baik itu pembelajaran. Guru Belajar Seri AKM ini terdiri dari 2 tahap, yaitu orientasi dan BIMTEK serta pengimbasan. Pada tahap kali ini yaitu tahap orientasi dan BIMTEK, di mana kita akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar Seri AKM. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum atau AKM, diantaranya yaitu berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai, sehingga pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Keterampilan matematika dan sains 71%. Dengan kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh sangat dibutuhkan, sehingga pada tahun 2021 asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan, yang nantinya hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Pentingnya asesmen nasional. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya itu. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat.
Jadi asesmen nasional ini diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional ini tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional. Namun, asesmen nasional ini juga memotret hasil belajar sosial emosional. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21, di mana ada 6 karakter atau profil pelajar Pancasila yang harus dicapai oleh siswa, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini terdiri dari akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kunci dari berkebinekaan global yaitu siswa mengenal dan menghargai budaya. Siswa mempunyai kemampuan komunikasi interkultural dalam interaksi dengan sesama. Siswa merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong ini siswa harus mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kuncinya yaitu adanya kolaborasi, kepedulian, dan saling berbagi. Kemudian yang keempat, mandiri. Siswa dituntut harus mandiri, yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kuncinya mempunyai kesadaran diri dan situasi yang dihadapi, serta mempunyai sifat regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Di sini, siswa harus memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mampu mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir, kreatif. Kuncinya, siswa mampu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, sehingga siswa mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kemudian keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil Pancasila. Di sini akan terbentuk kompetensi siswa dari kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Keduanya ini terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, ini mengukur keputusan mendasar yaitu literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian adanya survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian adanya survei lingkungan belajar yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional sendiri yaitu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah,
dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, contohnya literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional ini menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Adanya kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, yaitu antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional ini bertujuan untuk menunjukkan apa yang harus menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian manfaat dari asesmen nasional sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Umpan balik meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Asesmen nasional ini juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Berikutnya yaitu membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini ada beberapa pembanding. Yang pertama yaitu tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan asesmen nasional yaitu untuk mengevaluasi mutu sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian jenjang penilaian. Jenjang penilaian ini asesmen nasional untuk tingkat SD, MI, SMP MTS, SMA MA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk ujian nasional SMP, MTS, SMA MA, dan SMK. Sementara untuk sekolah dasar tidak diwajibkan, tetapi lebih mengarah pada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Sedangkan level siswa untuk yang asesmen nasional yaitu kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan untuk ujian sekolah, ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Kenapa asesmen nasional diberikan ke level siswa tingkat 5, 8, dan 11? Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah untuk melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa yang dimana sebagai salah satu syarat kelulusan. Subjek siswa. Survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi diambil sampel dari tiap sekolahan. Sedangkan untuk ujian nasional sensus, semua siswa mengikuti UN atau ujian nasional. Kemudian model soal. Model soal untuk asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Sedangkan ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaian. Sasaran penilaian ini asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran,
Sedangkan untuk ujian nasional hanya penguasaan pada mata pelajaran. Sedangkan metode penilaian untuk asesmen nasional menggunakan penilaian MSAT atau Computerized Multistage Adaptive Testing, yaitu metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Sedangkan ujian nasional kita memakai CBT dan PBT. Asesmen nasional ini bukanlah pengganti dari ujian nasional, melainkan asesmen nasional ini lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif namun juga karakter dan iklim belajar. Sekarang petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama yaitu dengan seri AKM. AKM ini terdiri dari 2 dengan literasi membaca dan numerasi. Kemudian ada survei karakter. Survei karakter yang sudah saya jelaskan tadi mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kemudian petunjuk juga ada yang berbasis komputer dan bersifat adaptif atau yang dinamakan dengan MSAP. Sini juga ada jadwal pelaksanaan beserta waktunya. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid dipilih secara sampel, secara acak. Kriteria peserta asesmen nasional seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian merumuskan butir soal asesmen nasional. Untuk bentuk soal ada pilihan ganda. Siswa hanya memilih salah satu jawaban benar atau salah. Pilihan ganda kompleks. Siswa memilih bisa lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan isian singkat dan uraian. Di sini ada asesmen literasi membaca tingkat SMA. Ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Konten itu ada teks, informasi, dan teks fiksi. Sedangkan proses kognitif menemukan informasi, evaluasi, dan refleksi. Kemudian konteks ada personel, sosial, budaya, saintifik. Ini level pembelajaran 5, yaitu untuk kelas 9 dan 10. Tahap asesmen literasi membaca, yaitu yang pertama menemukan informasi, memahami, serta mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian untuk yang numerasi ada geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Kemudian tindak lanjut laporan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama mengidentifikasi 4 kategori tingkat
Penguasaan kompetensi. Tahap ini yaitu tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Literasi kelompoknya perlu intervensi khusus, yaitu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Dasarnya, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kemudian yang numerasi ada 4 kelompok juga, yaitu perlu intervensi khusus. Di sini murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan kepenguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Dasarnya, murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Mahir, murid mampu menalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Sini menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Kompetensi sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Misalnya, memimpin suatu organisasi. Berikut ada perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi atau berbasis konten. Berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan konten pada materi pembelajaran. Kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Konten belajar untuk cakupan materi. Kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Kemudian yang konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kompetensi pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan konten pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kompetensi orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan konten orientasi pada nilai akhir. Berikut analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Kategorinya perlu intervensi khusus. Kebutuhannya, sebagai pemula siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten. Itu bisa dilakukan secara formal dan informal. Sedangkan untuk struktur pembelajarannya, untuk pemula yang dapat
yang bersifat mendasar, pendekatannya secara training dan pelatihan intensif. Kemudian untuk dasar, siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat merasa nyaman. Formalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju. Kemudian struktur pembelajarannya yaitu siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur. Pendekatannya dengan coaching, simulasi, pemecahan masalah. Kemudian cakap kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang unik sehingga bisa dilakukan dengan cara formal dan informalnya, yaitu siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Kemudian struktur belajarnya, konteks pembelajaran siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Kemudian menggunakan pendekatan yaitu mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap yang diperlukan. Mahir, kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut dengan tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar. Cara formal informalnya, siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaborasi, dan sosial. Mereka dapat belajar satu sama lain. Kemudian struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk siswa yang mahir. Pendekatannya sifatnya kolaboratif adalah merupakan kunci bagi siswa yang mahir. Berikutnya yaitu ada segitiga belajar. Itu terdiri dari kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Apa sebenarnya peran asesmen dalam peningkatan kualitas pembelajaran murid? Apa keterkaitan antar asesmen, kurikulum, pembelajaran dalam menyediakan pengalaman belajar yang berkualitas? Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar, di mana mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar ini mampu membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Jadi, guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara tiga aspek ini, di mana yaitu kurikulum sendiri yaitu seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum ini selain mengacu pada tantangan dunia, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran ini serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum. Kemudian asesmen. Asesmen ini proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Pemahaman terhadap segitiga belajar ini akan membawa kita pada kebutuhan untuk membaca laporan asesmen
kompetensi minimum dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Demikian penjelasan saya terkait BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.